Kita telah menyia-nyiakan bonus dari Rasulullah. Bonus pertama, kita sudah dikategorikan yang dirindukan Nabi, Pak. Sahabat sampai cemburu. Bu, kita sudah masuk kategori yang dirindukan Nabi. Diakui kita sebagai saudara. Beda saudara dengan sahabat loh. Rasulullah langsung membalas jawaban sahabat yang cemburu. Apa katanya? Kalian langsung jumpa aku. Kalian sudah bisa langsung yakin pada aku. Tuh mereka-mereka yang umat-umatku yang belum pernah jumpa aku. Begitu hebat mereka mencintaiku. Dan mereka lah yang kurindukan. Pertama, ternyata kita selama ini melupakan bahwa kita adalah umat yang dirindukan oleh Rasulullah. Apa sebab? Karena kita belum pernah jumpa Rasulullah. Dan kita yakin pada Rasulullah. Karena Rasulullah dan para nabi itu masuk rukun iman yang keempat. Makanya kita dirindukan oleh Rasulullah. Yang kedua adalah ternyata Rasulullah itu sangat mencintai kita. Maka mana cinta kita pada Rasulullah? Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Ilahi anta maksudi waridaka matlubi atin ma'rifatika muhammadan. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, udah dapat minuman, udah dapat makanan. Bapak-bapaknya belum dapat lagi, ya. Nanti kalau udah dapat bapak-bapaknya hidangan baru kita makan bareng ya. Jadi nggak boleh nanti dengarkan apa yang Ustadz sampaikan ya. Kalau ada kuis nanti bisa jawab. Yang kita muliakan Bapak pengurus BKM Ruhama beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak tokoh masyarakat dan tokoh agama yang disingkat dengan Thomas dan Toga. Thomas tokoh masyarakat, Toga tokoh agama, beserta yang kita sayangi adik-adik sekalian yang hadir saat ini bersama kita semua, dan yang kami sayangi adik-adik panitia, para undangan, para bapak dan ibu yang turut serta untuk semakin bersahaja perkebunan kita. Hadirnya kebersamaan kita hadir saat ini adalah meningkatkan semakin luasnya rezeki kita ke depan nanti. Amin ya Rabbal Alamin. PTPN 2 ya Pak ya. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim fi surati Ali Imran fi ayat 100
44. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa ar-rasul qad khalat min qablir rasul. Afa in mata aw qutila qalabtum ala a'qabikum wa may yanqalib ala akibaihi fala yadurrallaha syai'a wa sayajziyallahu syakirin. Sadaqallahul azim. Illa fi abadina bi kulli madar sabratailka. Inna syarad dawabi 'indallah sumul bukmul ladzi la ya'qilun. Orang-orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, saudara-saudari sekalian, beserta anak-anak yang kami sayangi dan cintai yang selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita limpahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini adalah kesempatan yang paling berbahagia. Kembali kita mengenang kisah perjalanan perjuangan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah pecinta kita. Beliau adalah penyayang kita. Beliau adalah sangat mengenal kita. Beliau kenal kita, maka beliau sayang kita dan beliau cinta kita. Beliau buktikan itu ketika malaikat Israel alaihissalam hadir memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala bersama Jibril alaihissalam. Itu pun diminta oleh Israel. Kenapa? Karena tidak tega untuk menghampiri Nabi Muhammad mencabut nyawanya. Maka dicarilah sahabat karib para nabi dan rasul. Siapa lagi kalau bukan malaikat Jibril alaihissalam. Maka ketika itu saat Jibril mengetahui dan telah mengetahui semua malaikat, sempat Jibril menolak. Karena Jibril pun tak tega melihat orang yang dicintai oleh para umatnya akan dicabut rohnya. Padahal para malaikat sudah menanti di pintu langit sana. Ini biasanya kisah ini saya sampaikan saat Isra wal Mi'raj, di mana waktu itu semua penghuni langit kepingin didatangi oleh Rasulullah. Itulah sejarah Isra Mi'raj. Tapi ini Maulid Nabi ini netak kandani kisah ini kisah Isra Mi'raj lah. Wis metu iki wis piye ya? Gak kepetok iki kalau rancangan panitia. Ngaten, Bu? Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi dalam hal ini penempatan kupasannya Jibril terpaksa datang. Terpaksa ikut mendampingi Israel alaihissalam. Ketika Nabi Muhammad dalam keadaan demam, Assalamualaikum, datang tamu. Fatimah karena dalam keadaan sedih, ayahanda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakit demam. Maka Fatimah saat itu mengatakan, maaf, baginda Rasul lagi sedang sakit. Saat Fatimah radhiyallahu anha keluar menjumpai tamu yang mengetok pintu, Ali bin Abi Thalib yang menemani sepupunya alias juga mertuanya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kemudian Fatimah radhiyallahu anha menjumpai ayahanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, ya Fatimah,
tahukah engkau wahai anakku, siapa yang ngetok pintu tadi? Mungkin yang ingin menjumpai dirimu ya ayahanda baginda Rasul. Cuman tak pernah ku tengok wajahnya. Wahai Fatimah, dialah yang mau menjemput nyawa ayahmu. Nangis. Nangis Fatimah meledak. Sampai merajuk tak mau membukakan pintu. Akhirnya ia bukakan pintu. Berat akan kepergian baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah dibukakan pintu, masuklah tadi Israel. Tapi tamu-tamu di luar itu taunya adalah tamu biasa yang masuk ke dalam. Tak tahu mereka kalau yang masuk itu malaikat Israel. Maka Rasulullah menanya, wahai Israel, mana sahabatku Jibril alaihissalam? Panggillah dia. Dia tak tega ya Rasulullah. Panggil dia. Apakah tak mau dia lagi menjumpai aku di kali terakhir? Itu setelah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madinah. Maka ketika itu masuklah malaikat Jibril alaihissalam. Ya Jibril, apa hakku? Ya Rasulullah, telah disiapkan Allah hakmu. Semua penghuni langit sudah berjejer membuat pagar betis menyambut kehadiran rohmu ya Rasulullah. Ya Jibril, kalau begitu bagaimana kabar umatku? Begitulah cintanya Nabi Muhammad sama kita ya Pak. Bu, beliau tanya bagaimana kabar umatku? Kata Jibril, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabatku, baginda Rasul, sungguh bahwa tidak dibolehkan surga itu dimasuki sebelum umatmu. Umatmu lah yang dahulu memasuki surga itu, baru umat yang lainnya yang beriman kepada Allah dan Nabi-Nya. Jadi kita itu yang dikasihkan dan harapan, karena Allah Maha tahu, Rasulullah sangat mencintai sebagaimana Allah mencintai Nabi Muhammad SAW. Begitulah juga Nabi Muhammad mencintai kita umatnya. Ini sebelum saya lanjutkan kisah ini Pak, masalah cinta. Pernah juga di hadis lain dinyatakan bahwa ketika sahabat mendengarkan Rasulullah menyebutkan kita ini sebagai saudaranya, ya Rasulullah, mengapa kau rindukan mereka sebagai saudaramu, sedangkan kami adalah sahabatmu? Iya, kalian sahabatku, tapi logis kalian sudah berjumpa wajahku. Umat-umatku yang belum pernah berjumpa dengan wajahku, tapi dia begitu hebat mencintai diriku, maka itulah yang kurindukan, dan dialah saudaraku. Bayangkan, dia belum pernah menjumpai aku, belum melihat bagaimana parasku, tapi mereka meyakini aku sebagai Nabi dan Rasulnya, dan mereka juga mencintai aku seakan-akan mereka telah melihatnya, maka mereka kurindukan. Inilah kita yang dirindukan oleh Rasulullah SAW. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salamun alaihi, Habibi Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salamun alaihi.
habibi. Allahumma salli sayyidina habibina syafiina wa sakhina wa maulana Muhammad. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, inilah selalu kita awali dengan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan ini kita dikumpulkan kembali dengan tema adik-adik panitia Sijal dan kawan-kawan membangun kebersamaan dan silaturahmi. Karena kebersahajaan Ibu, ketenangan Bapak akan membuat kebun kita semakin senang dan bahagia. Tangan senantiasa dingin, produktivitas semakin meningkat, gaji kita akan semakin merapat. Manajer walaupun lain akidah sama kita selalu akan ingat kalau kita resah, wah manajer juga yang resah. Nanti Pak manajer kalau mau nengok selalu nengok YouTube aja nanti ya. Makanya alhamdulillah manajer-manajer perkebunan itu selalu memberikan ini bagian dari aktivitas kita untuk sebagai doa agar kebun kita semakin bersahaja. Maka dalam hal ini, dari manakah kajian ini kita peroleh kalau bukan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai. Baik ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan. Ketika Nabi Muhammad sudah hampir diambil rohnya, dari kaki naik ke betis, betis naik ke lutut, lutut naik ke paha, pangkal paha naik ke perut. Maka waktu itu Rasulullah mengatakan, wahai Jibril dan Israel, betapa sakitnya sakratul maut ini. Hai Jibril, saudaraku, sahabatku, kenapa kau palingkan wajahmu, jijikkah kau melihatku? Apa kata Jibril? Wahai baginda Rasulullah, tidak tega aku melihat kau tersiksa seperti ini ya Rasulullah. Israel pun tak tega mencabut roh Nabi Muhammad, tapi qadarullah, sudahkan takdir dari Allah, apa yang mau dilakukan? Ketika malaikat Israel akan melanjutkan, Nabi Muhammad kembali lagi menitipkan pesan. Wahai Jibril, tolong sampaikan kepada Allah, wahai Israel, semoga ini engkau dipenuhi oleh Allah. Betapa sakitnya sakratul maut ini. 7 kali Pak dikulitin itu tadi wedus. Wedus itu kulitnya tuh 7 kali dikulitin Pak, begitu sakitnya. Wong 1 kali saja itu sakit kok, apalagi 7 kali. Apa kata Rasulullah? Ya Jibril, wahai Israel, tolong sampaikan, biarlah aku yang akan menanggung bagaimana sakitnya sakratul maut, akan sakratul maut seluruh umatku, agar mereka tidak tersiksa seperti ini. Nabi Muhammad aja Kanjeng Pangeran Nabi Rasul meneh ngerasakan apa yang dilakukan oleh Israel dalam sakratul maut. Apa meneh kita ini gitu loh, yang Rasulullah aja ngerasakan, apalagi kita. Tapi ini bukan nakut-nakutin ibu, tapi nakutin beneran. Kenapa? Apa maksudnya kisah ini disampaikan? La nufarriqu baina ahadim min rusulih. Tidaklah kami bedakan seseorang dengan nabi-nabi lainnya. Semua sama. Artinya merasakan sakaratul. Inilah yang selama ini kita bilang enaklah. Beliau kan nabi, rasul. Yang kita bayangkan ketika meminta
Allah langsung ngabulkan. Tapi terpikirkah oleh kita bagaimana Rasulullah diludahi? Terpikirkah oleh kita bagaimana Rasulullah dilempar? Terpikirkah oleh kita bagaimana Rasulullah berapa kali mau dibunuh? Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, jadi bagaimana? Akhirnya dikurangi, itulah dia satu kali pengulitan, itulah yang kita rasakan, itu pun terasa sakit juga. Ya baginda Rasul, bisa dihilangkan semua ini, karena disinilah akan melihat seberapa besar cinta mereka kepada Allah nih. Maka begitulah Nabi Muhammad, seberapa besar Nabi Muhammad mencintai Allah, sakaratul maut itu pun tetap dirasakan oleh baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita angkat pertama kisah ini? Kita telah menyia-nyiakan bonus dari Rasulullah. Bonus pertama, kita sudah dikategorikan yang dirindukan Nabi, Pak. Sahabat sampai cemburu. Bu, kita sudah masuk kategori yang dirindukan Nabi, diakui kita sebagai saudara. Beda saudara dengan sahabat loh. Rasulullah langsung membalas jawaban sahabat yang cemburu. Apa katanya? Kalian langsung jumpa aku, kalian sudah bisa langsung yakin pada aku. Tuh mereka-mereka yang umat-umatku yang belum pernah jumpa aku, begitu hebat mereka mencintaiku, dan mereka lah yang kurindukan. Maksud yang kedua adalah bahwa di sini Nabi Muhammad menyatakan kepada para sahabat, Islami ya'lu wala yu'la alaih. Islam ini ke depan akan meningkat, meninggi, berkembang pesat. Tidak akan ada yang mampu menjagalnya. Semakin sering orang-orang ateis yang menuhankan sains menyerang kita, semakin bersusun mereka masuk Islam, mengakui kebesaran Allah yang Maha Kuasa. Terutama yang menjelajahi langit dan menjelajahi lautan, sudah berapa banyak yang masuk Islam. Apalagi yang menjelajahi internetan. Orang Barat dan Eropa, anak muda yang jelajahi internet, nanya agama Islam. Kita nanya Mobile Legends, game online. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka dalam hal ini Bapak dan Ibu, inilah dikembalikan. Pertama, ternyata kita selama ini melupakan bahwa kita adalah umat yang dirindukan oleh Rasulullah. Apa sebab? Karena kita belum pernah jumpa Rasulullah, dan kita yakin pada Rasulullah, karena Rasulullah dan para nabi itu masuk rukun iman yang keempat. Makanya kita dirindukan oleh Rasulullah. Yang kedua adalah ternyata Rasulullah itu sangat mencintai kita. Maka mana cinta kita pada Rasulullah? Nabi Muhammad SAW dalam kandungan umur 7 bulan ditinggal pergi oleh ayahanda Abdullah. Maka disitulah teguran buat kita bapak-bapak, terutama yang masih mempunyai istri hamil. Maka di waktu itu jadi renungan, disitulah makin disayangi istrinya. Yang kedua, makin dekat sama anaknya. Meskipun anak dalam kandungan, sering ngobrol-ngobrol. Assalamualaikum. Kalau bisa Pak, Bapak lagi begaduh sama Ibu, ajak guyon sama anak dalam kandungan. Hilang gaduhnya tuh. Atalah dan kan kita tadi begaduh, Bang. Begaduh deh. Tapi kan aku sama anakku gak begaduh. Udahlah, cepatlah. Udah cepatlah Bang. Aku lagi suntuk sama abang nih. Nalah, tapi begitu pun aku gaduh sama abang, benci aku sama abang, tetap anakku kubolehkan sama abang untuk ngomong-ngomong. Assalamualaikum nak. Dia kan geli juga itu. Ibu bayangkan, masih begaduh lagi Bu, masih berantem lagi Pak. Bang,
Dielus-elus perut tadi istri yang lagi begadang tadi, masih berantem nggak? Nggak berantem lagi karena senang dan geli. Ya abang ini, itulah abang tadi tak kenapa awak tadi ngomong sikit disenggak. Dek, kok negur aku dek? Bu, Pak, kalau udah begitu posisinya, nggak akan ada lagi keributan. Di masa hamil tua, di masa itu kebahagiaan makin mencuat, apalagi anak akan bergerak keluar dari rahim ibunda yang dicinta. Maka di saat itu kekuatan tiba, istri tak akan lari untuk ke rumah sakit disesar nantinya. Semua semangat, 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 bidan, bidan. Nggak ada lagi sesar, nggak keluar 6 juta. Bu, alhamdulillah Bu, 3 anak saya normal semuanya. Habis yang digaruk tangan saya, yang digigit tangan saya, semua saya itu. Cuman anak yang kedua saya nggak dampingi Pak. Kenapa Bu? Banyak kali waktu itu yang praktek, bidan-bidan yang praktek, awak pula malu masuk dalam. Tak kenapa orang tuh praktek rame-rame ke situ, awak malu. Karena kan nengok juga kawan tuh keluar, orang ini nggak mah. Anak kedua itulah yang saya nggak masuk. Anak pertama, anak ketiga masuk saya. Habis ini berdarah tangan saya. Allah, istighfar. La ilaha illallah. Semangat, 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 semangat. Alhamdulillah. Makanya saya apa Bu? Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, begitulah indahnya Nabi Muhammad, dan itulah maknanya pitung ulanan. Maka dari dulu bukan di kalangan suku Jawa, Melayu, Padang, sampai Mandailing pun ikut memeriahkan pitung ulanan. Nggak ada tradisi ini, maka ini menjadi tradisi keislaman. Tapi yang banyak waktu itu menyaksikan adalah terutama Pujo Kusuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Wong yang digawa oleh kanjeng-kanjeng Sunan nih. Mau dapat suami yang udah berkeluarga belum? Iya. Bu, ngopi ngomong-ngomong sebentar ya Bu. Mau punya calon suami yang soleh? Ibu mau punya calon menantu yang soleh? Bapak mau punya calon menantu yang soleh? Cari yang suka sama anak yatim. Kenapa Ibu, Bapak? Karena dia akan sadar, sebelum aku menjadikan istriku janda, anakku yatim, harus aku sayang sama istriku, sayang sama anakku, agar mereka menjadi selalu mendoakanku dikala aku tiada. Akhirnya tak meninggal-meninggal, sampai akhir hayat selalu bersama dan punya cicit, sampai juga bisa bersama. Betapa bahagianya. Inilah rumah yang sakinah, mawaddah, warahmah, ruhamah. Masya Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, jadi dek, cari yang suka anak yatim. Kalau udah nanti ulang tahun, buat acara di mana? Panggil anak yatim. Kalaupun dia nggak cocok sama kita, dia nggak nagih minta ganti rugi. Karena abang dia berimpak sama anak yatim. Kalau udah itu menjadi doa Pak. Yang gawat tuh nanti ulang tahun ngajak ke kafe. Nah, ini saya susah. Nggak jadi nanti, apalagi tahun 2004 dulu kan 5 tahun yang lalu kayak kejadian itu, dikasih duit, kasih sanyo, kasih karpet, rupanya nggak terpilih, minta lagi, nanti kayak gitu juga nanti itu. Ada yang nggak jadi kan, dia jadi istri itu kan, jadi minta semua yang aku pernah kasihkan nama kau, cincin, emas, berlian, apa semua, silver queen yang udah kau punya, kau beli lagi ganti sama aku. Sekarang udah kayak gitu pacaran, kayak anggota dewan yang nggak jadi DPR. Udah dikasih sama kita sanyo, tak terpilih dia, minta balikkan lagi. Ya, Bu, hati-hati. Ya. Yang penting kita punya PTPN. Jangan gara-gara pakaian beda begaduh pula ibu bapak. Dia enak di kursi sana, bapak ibu pula tak cakap-cakapan. Inilah butuhnya nih Maulid Nabi ini. Berapa bulan lagi nih, jangan begaduh. Dia enak duduk di zona kursi. 5 tahun besok, 5 tahun akan datang baru dia negur bapak ibu lagi. Orang kayak gitu mau didekatkan. Bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah, anak yatim, peduli dengan anak yatim, insya Allah Pak, Ibu, semua orang PTPN ini akan tidak pernah
lupa untuk menghormati saudara kita yang ditinggal pergi. Ternyata apa tujuan yang lain, ibu bapak? Menjaga agar si janda-janda tadi tidaklah melakukan perzinahan, tidaklah melakukan perbuatan yang zalim. Karena ibu-ibu ini ya bu, rela melakukan apa saja untuk memenuhi nafkah anaknya. Betul gak bu? Perempuan adalah si pemaham cinta. Laki-laki suka pemain cinta. Maka Rasulullah itu gabung, dia bisa jadi laki-laki, bisa jadi perempuan. Laki-laki jasadnya, perempuan adalah hatinya, perasa. Itulah Nabi Muhammad. 99% laki-laki akalnya, 1% nafsunya. Perempuan 99% nafsunya, 1% akalnya. Maka perempuan itu kalau udah dekat pada Allah dan Rasulullah sangat lembut orangnya, kelembutan luar biasa. Tapi kalau udah perempuan itu jauh dengan Allah dan Rasulullah, bukan kelembutan lagi, kelembuan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Maka dalam hal ini yang pertama anak ya. Yang kedua, kalau udah dicintai anak yatim, insya Allah semua orang akan berlomba-lomba untuk mendapat apa? Berkah dari Allah. Siapa yang merasakan itu? Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah adalah ibu susu Nabi Muhammad setelah Tuwaibah al-Islamiyah. Tuwaibah al-Islamiyah adalah budaknya Abu Lahab. Cuman dapat 3-5 hari saja. Tapi budak yang tak pernah diganggu oleh Abu Lahab, tak pernah dijamah lagi badannya, kulitnya tak pernah disentuh. Maka disebutlah gelar yang di belakang oleh Rasulullah Islamiyah. Tuwaibah al-Islamiyah, wanita yang baik sekali, tak pernah dijamah dan penuh keselamatan. Abu Lahab segan sama dia. Setelah budak tadi menyusui, makanya Nabi Muhammad melindungi perbudakan. Kemudian Nabi Muhammad tadi melindungi anak yatim. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka budak itu masuk air susu ke dalam daging Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad memberantas perbudakan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, makanya Rasulullah peduli sama anak yatim, peduli sama budak, biar budak ditiadakan. Yang ada semua adalah kebersamaan. Anak yatim semua diperhatikan, sehingga tidak akan ada lagi anak yatim ini yang menjadi sengsara. Kenapa? Ternyata ada berkah menghidupkannya. Siapa yang dapat keberkahan? Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah, wanita miskin dari keluarga Sa'ad yang tak dapat bayi orang-orang kaya. Kenapa Pak? Memang sebenarnya Nabi Muhammad bukan yang miskin kali Bu, Pak. 4 ekor unta sekelompok bedus kan lumayan. Tapi yang dihitung tadi, orang ini membesarkan anak itu selama 5-6 tahun. Itu yang diikuti oleh kerajaan Inggris yang dibawa oleh Robin Hood. Karena melihat pembelajaran pada Nabi Muhammad dan pembelajaran yang ada di Quraisy. Nah, jadi keluarga As'ad ini adalah keluarga suku yang sangat bagus daerah kawasannya, sehat lokasinya, rajin bercocok tanam, pandai mereka melakukan perkelahian alias membela diri. Cuman 5-6 tahun 4 ekor unta sekelompok wedus nyampe berapa tahun? Itulah makanya waktu itu Nabi Muhammad tak diambil sebagai bayi. Tapi akhirnya ketika mau pulang, Bang Arif, kalau kita pulang tak bawa bayi Muhammad, bayi anak yatim tuh, malu kali lah kita pulang gak ada bawa apa-apa. Udahlah kita bawa aja lah anak yatim tuh. Mudah-mudahan Tuhan memberkati kita. Amin, kata Harith. Dibawa, alhamdulillah. Wedus ya tadi yang gak pernah hamil alias bunting, bin perut besar, ya waktu itu jadi hamil bunting. Alhamdulillah, beranak pinak sampai akhirnya terlepas Halimatus Sa'diyah dari kategori keluarga miskin. Kenapa? Merawat anak yatim. Bayangkan semakin makmur PTPN kita nanti,
kalau tetap kita saling memperhatikan saudara kita ada anak yatim, maka keluarga besar dari PTPN 2 ini selalu membuat tadi rencana bagaimana kita tek-tekan infak jadinya kita tetap menyekolahkan walaupun ada tadi anak yatim di PTPN 2. Produktivitas kita makin mantap. Amin ya Rabbal. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, inilah yang akan membangun kebersahajaan, kebersamaan, silaturahmi yang kuat antara satu dengan yang lainnya. 3 inilah kita perhatikan. Yang pertama anak yatim, yang kedua kita hapuskan perbudakan. Sekarang budak masih ada Ustaz? Masih Pak. Budak apa? Budak harta dan tahta. Gara-gara harta dan tahta itulah kita saling gontok-gontokan antara satu keluarga dengan keluarga yang lainnya. Makanya dibuat ruhama, saling sayang menyayangilah kalian di masjid nih. Jangan kalian gaduhkan masalah berapa duit dapat dari manajer. Jangan digaduhkan dapat jatahan tadi ditugaskan oleh manajer berupa tahta yang dikembalikan. Tapi saling sayang menyayangi kita. Dingin hati kita, sejuk pikiran kita, dinginlah tangan kita, sedap sejuk pohon-pohon dan perkebunan sawit yang kita pegang. Produktivitas makin tinggi dan kita mempunyai kualitas yang bagus. Dan ke depan gara-gara kita lah harga sawit semakin melonjak. Amin ya Rabbal. Tapi kalau yang megang sawit nak begadu aja, begadu juga sawit tuh. Lihat minyak tak bagus jadi. Aku geram kali aku sama bapak tuh lah. Asal apa patut. Ini memang minyak tadi minyak gaduh namanya. Kalau bisa kita Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, salamun alaik, salamun alaik, salatullah, salamullah. Tarik sedikit. Allah Rasulillah, salatullah. Kan enak, ibu-ibu pun di dapur pun salatullah, salat. Pulang-pulang pun bapak tadi kayak mana capeknya disambut bidadari surga. Ini nyambut malampir. Udah wak gaduh tadi di kebun, gaduh lagi tadi dipanggil di kantor, datang rumah disambut lagi dengan pergaduhan. Maka oleh karena itu Bapak dan Ibu, inilah kita merujuk kepada kisah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa hakikat dari peringatan Maulid Nabi ini adalah mengembalikan kita kepada kemuliaan akhlak. Maya kemuliaan akhlak nih, kepedulian. Apa yang kita pedulikan? Anak yatim. Tapi belum ada, bukan siapa yang mau kita cepat meninggal Ustaz. Makanya sebelum kita meninggal dunia, bagus-baguslah kita bersilaturahmi, bagus-baguslah kita bersahabat, berjiran tetangga, jangan ada saling jatuh menjatuhkan, sehingga kita semakin bagus dalam pekerjaan. Maka di sini kita tadi akan berpikir, kalau aku nanti menjadikan istriku janda, alias aku meninggal dunia, anakku menjadi anak yatim, maka mereka akan tetap diperhatikan oleh jiran tetangga. Apa sebab? Karena kita berbuat kebaikan. Datang bapak-bapak tadi karena memperhatikan anak yatim, sehingga tidak ada lagi yang resah, makin meningkat kajian. Kadang kita nggak tahu dari mana datangnya. Itulah yang disebut dengan wayarzuqu min haitsu la yahtasib. Rezeki datang tanpa dikira-kira. Datang mobil tadi besar bawa beras banyak. Bapak yang namanya Pak Sugito, mana Pak Sugito? Sugito mana Pak Sugito? Oh Pak Sugito. Bapak nama Pak Sugito, iya Pak, itu semua beras untuk Bapak. Silakan Bapak bagikan untuk PTPN 2. Dari mana? Nggak tahu Pak. Saya waktu itu ada dapat kisah, ada anak yatim yang lapor sama kami, Pak Sugito itu selalu ngasihkan banyak barang-barang yang selalu kami butuhkan. Masya Allah. Tapi tak pernah memberitahu kepada orang-orang. Allah Maha Besar. Allah Maha. Maka mari kita bersama-sama menggalang silaturahmi agar semakin terjaga persaudaraan kita, karena tentunya sawit kita ini perlu kesejukan dari hati kita yang paling dalam. Dan salah satu caranya adalah sadarilah ternyata kita adalah umat Nabi Muhammad yang dirindukan dan umat Nabi Muhammad yang dicintai. Dan akhirnya kita semua akan dapat
akhlak seperti akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, mudah-mudahan kajian ini dapat mengembalikan pada kita buat adik-adik sekalian. Yang penting satu syarat yang cari calon suami, pencinta anak ya. Buat yang lajang-lajang cari calon istri. Apa tadi? Yang mengetahui bagaimana sayang kepada Bunda Halimatus Sa'diyah. Kenapa? Berarti dia menyayangi anak yatim. Berarti kalau kita pergi nanti, istri kita pasti merawat anak kita. Tapi Allah Maha Besar. Sampai cucu cicit rupanya kita masih bersama. Betapa indahnya. Ya, cukup sekian. Pada Allah mohon ampun. Pada Bapak Ibu sekalian saya minta maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.